Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Yafi'ah dengan NIM 124130029 dari kelas HL2. Pada video ini saya akan membahas analisa dan perbandingan beberapa strategi algoritma, khususnya algoritma brute force dan greedy. Jadi di pembahasan ini saya akan berfokus pada bagaimana cara kerja masing-masing algoritma, serta bagaimana perbedaan efisiensi waktu atau kompleksitas waktunya dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan memahami algoritma ini, mana yang paling tepat digunakan sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi. Jadi, algoritma merupakan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam pemrograman, satu masalah seringkali bisa diselesaikan dengan lebih dari satu pemrograman. Namun, meskipun hasil akhirnya sama, waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing algoritma bisa sangat berbeda. Oleh karena itu, analisa algoritma menjadi penting untuk mengetahui seberapa efisien suatu algoritma ketika ukuran input atau data semakin besar. Efisiensi ini biasanya diukur menggunakan kompleksitas waktu atau yang sering disebut juga TN. Nah, jadi tujuan analisa algoritma di sini adalah untuk mengetahui efisiensi algoritma, mengukur kompleksitas waktu TN, membandingkan performa algoritma. Dengan analisa ini, kita dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan waktu eksekusi algoritma ketika jumlah data bertambah. Selain itu, analisa algoritma juga digunakan untuk membandingkan beberapa strategi algoritma yang berbeda dalam menyelesaikan masalah yang sama. Dari perbandingan tersebut, kita dapat memilih algoritma yang paling sesuai dan efisien berdasarkan kebutuhan dan kondisi permasalahan. Nah, di sini saya membandingkan algoritma brute force dan algoritma greedy. Algoritma brute force merupakan pendekatan yang paling sederhana dalam penyelesaian suatu masalah. Cara kerjanya adalah dengan mencoba semua kemungkinan solusi yang ada, kemungkinan memilih solusi terbaik dari hasil percobaan tersebut. Kelebihan dari brute force adalah hasil yang diperoleh pasti optimal dan algoritmanya mudah dipahami. Namun kelemahan utamanya adalah kompleksitas waktu yang sangat besar, terutama ketika jumlah data atau kemungkinan solusi semakin banyak. Oleh karena itu, brute force kurang efisien untuk digunakan pada masalah dengan ukuran data yang besar. Sedangkan algoritma greedy bekerja dengan prinsip memilih solusi terbaik pada setiap langkah yang sedang dihadapi. Algoritma ini tidak mempertimbangkan dampak dari pilihan tersebut terhadap langkah-langkah selanjutnya. Kelebihan dari greedy adalah prosesnya cepat dan efisien karena tidak mengevaluasi semua kemungkinan solusi. Namun ada kekurangannya, yaitu solusi yang dihasilkan belum tentu optimal secara keseluruhan, karena keputusan yang diambil bersifat lokal. Oleh karena itu, greedy cocok digunakan pada masalah tertentu yang memang memenuhi sifat greedy choice. Nah, jadi di sini ada contoh perbandingan masalahnya ketika menggunakan algoritma brute force dan greedy. Perbedaan antara brute force dan greedy dapat dilihat dengan jelas pada contoh masalah knapsack. Pada brute force, algoritma mencoba semua kombinasi barang yang mungkin, di mana setiap barang bisa dipilih atau tidak dipilih. Jika terdapat barang dalam jumlah n, maka jumlah kemungkinan kombinasi adalah 2 pangkat n, sehingga waktu eksekusinya meningkat sangat cepat. Sedangkan pada greedy, barang biasanya diurutkan terlebih dahulu berdasarkan kriteria tertentu, seperti rasio profit terhadap bobot. Nah, setelah itu barang dipilih satu persatu selama kapasitas masih tersedia. Proses ini jauh lebih cepat, tetapi solusi yang dihasilkan belum tentu merupakan solusi yang terbaik. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Brute force menjamin solusi optimal, tapi memiliki kompleksitas waktu yang sangat tinggi. Greedy lebih efisien dan cepat, namun tidak selalu memberikan solusi optimal. Oleh karena itu, pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan karakteristik dan ukuran masalah yang dihadapi agar diperoleh hasil yang optimal dan efisien. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.